akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Apa yang Kristen ajarkan tentang harta warisan? Ada. Apa yang Kristen ajarkan tentang asas-asas nikah? Ada. Apa yang Kristen ajarkan tentang hukum tata kenegaraan? Ada. Apa yang Kristen ajarkan tentang pembagian harta waris? Ada. Apa yang Kristen ajarkan tentang pendidikan, ekonomi, sosial, politik? Ada? Nggak ada. Sedangkan Yesus mengatakan, ketika roh kebenaran Parakletos itu datang, dialah yang akan mengajarkan semua sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Siapa yang mengajarkan untuk mengingatkan perkataan-perkataan Yesus kembali? Umat Islam. Sedangkan Kristen tidak pernah mengingatkan perkataan-perkataan Yesus. Kristen hanya menjalankan perkataan-perkataan Paulus. Sehingga apa kata Yesus? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera, shalom. Shalom, salam, Islam. Islam kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar, ini kata Yesus kepada muridnya, bukan kepada Kristen, bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, dan Bapak lebih besar daripada aku. Dan sekarang aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya. Apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata ke kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia ini? Iblis. Sedikit lagi penguasa dunia ini datang. Begitu Yesus terangkat, penguasa muncul. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ini ucapan Yesus kepada murid-muridnya, Cak Ayu. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Tapi Kristen lucunya merasa ini ucapan Yesus untuk Kristen. Ini coba. Yesus membangunkan murid-muridnya. Hei, bangun, berdiri, bangun. Mari kita pergi dari sini. Berarti ucapan tadi, jikalau kamu mengasihi aku akan menuruti segala perintah. Itu ucapan Yesus kepada muridnya. Bukan kepada Kristen yang muncul beberapa abad kemudian. Bukan. Jadi harus diimani, dipercayai oleh orang Kristen. Bible itu adalah pernyataan-pernyataan, kesaksian-kesaksian orang yang dituliskan tentang ucapan-ucapan Yesus. Harus percaya, berarti Yesus pada saat itu berbicara kepada pengikutnya. Nah, muncul pernyataan kemudian, aku akan menemani engkau selama-lamanya. Kita cross check, 1 menit terakhir sebelum ditanggapi. Kita cross check, Bang. Yesus berkata, hidup kekal itu mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Utus itu rasul. Rasul utusan Allah, Rasulullah. Yang menemani selama-lamanya adalah perkataan Yesus, itu ada di Al-Quran. Ini Rasulullah. Ajaran yang muncul kemudian akan menemani engkau selama-lamanya. Islam, Al-Quran menemani selama-lamanya. Al-Quran sudah 1400 tahun tidak pernah berganti, tidak pernah dihentikan, tidak pernah direvisi, dikoreksi, dan digantikan oleh terjemahan-terjemahan. Tapi ucapan Yesus, jangankan menemani selama-lamanya. Setelah Yesus terangkat ke langit, siapa yang memegang ajaran Yesus? Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus berkata, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mana? Apakah ini masih menemani? Tidak. Masih ada orang Israel mengakui Yesus itu utusan Tuhan? Tak ada. Lalu mana menemani selama-lamanya? Yang menemani selama-lamanya itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyerukan, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Umat Islam, seandainya sahabat Rasulullah itu hidup umur panjang nih, ini tolak ukurnya ya. Sahabat Rasulullah usianya panjang.
Murid Yesus usianya panjang. Hari ini bertemu antara murid Yesus yang hidup zaman Yesus dan sahabat Nabi Muhammad yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Mereka berkumpul, ngopi mereka, maka sahabat Nabi Muhammad masih ditemani oleh ajaran Nabi Muhammad. Murid Yesus yang hidup sesama dengan Yesus, andai saja dia hidup hari ini, maka dia tidak ditemani lagi oleh ajaran Yesus. Yang menemaninya adalah ajaran Paulus. Mana ucapan aku akan menemanimu selama-lamanya? Ternyata yang menemani selama-lamanya itu adalah Parakletos, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam dan seperangkap semua alat-alat yang ada dalam Islam, dalam kaidah Islam, itu semuanya berasal dari lisanul Muhammad, Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan yang menjadikan orang Kristen ibadah minggu, Natalan, makan babi, tidak bersunat, apalagi ibadah minggu, merasulkan Paulus, itu semua bukan dari Yesus. Mana yang dari Yesus? Ada yang menemani dari Yesus? Tak ada lagi. Ada yang menemani dari Rasul Muhammad SAW? Al-Quranul Karim. Ada yang menemani dari Yesus? Tak ada lagi. Jadi yang menemani selama-lamanya yang mana? Parakletos Nabi Muhammad atau Parakletos Yesus? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Parakletos itu seorang nabi, bukan sesosok makhluk gaib, tapi nabi. Demikian untuk sementara, silakan. Maaf kepanjangan. Iya Bang Juma. Berarti saya harus sekali lagi membacakan Yohanes 14 ayat 16 dan 17 ya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kira-kira manusia mampukah dia menyertai selama-lamanya? Kedua, ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Siapa gerangan yang diam di dalam manusia itu, kalau bukan roh kebenaran? Dan di dalam ayat 26-nya jelas bahwa itulah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itulah yang tinggal di dalam orang. Misal sekarang saya baca dalam Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus. Pada waktu Maria ibunya bertunang dengan Yesus, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ya, ada Roh Kudus di dalam diri Maria. Lalu di dalam Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35. Ayat 35-nya, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sesuatu yang kudus itu berasal dari atas, dari sorga, yang disebut sebagai anak Allah. Saya baca di dalam Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Tadi Yesus itu anak yang kudus, yang berasal dari atas. Sekarang dia ada di bumi. Dialah yang kudus yang turun dari atas. Dia sebagai anak Allah. Dan dia juga yang telah naik ke atas. Yesus inilah pembawa berita kebenaran yang dari sorga. Dialah yang samawi itu. Jadi berita kebenaran agama yang samawi itu ada di dalam Alkitab. Itulah beritanya. Jadi kalau kita mau menekankan bahwa yang tinggal selama-lamanya itu tidak ada lain selain Dia sendiri, yaitu Tuhan. Roh Kudus tinggal dalam diri Yesus, demikian juga Dia mau tinggal di dalam diri setiap orang yang percaya. Yesus pernah bertanya kepada Petrus, "Siapakah aku ini?" Kamu adalah Mesias, anak Allah yang Maha Tinggi. Nah, Yesus mengatakan, bukan kamu yang mengatakan itu. Itulah Bapakku yang menyatakan itu. Petrus sepikiran dengan Bapa. Itulah tujuannya, supaya kita sepikiran dengan Bapa. Di dalam Filipi 2 ayat 5.
hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Untuk itulah kita percaya kepada Yesus, supaya kita memiliki pikiran perasaan Kristus. Karena apa? Sejak Adam jatuh dalam dosa, gambar dirinya rusak, pikirannya rusak, karena pikiran dia hanya mau melakukan kehendak iblis, sehingga membapakan pada iblis, bukan lagi membapakan kepada sang penciptanya. Untuk itulah Yesus datang, yang dari sorga, yang dia adalah anak Allah, datang ke dalam dunia ini supaya kita sepikiran seperasaan dengan Kristus, yang sama dengan sepikiran dengan Bapa. Jadi sesuai dengan rencana Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, tercipta kembali kepada semua orang yang mau diselamatkan. Contohnya, teladannya adalah anak tunggalnya Yesus, dan dia mau menjadi yang sulung. Dia adalah abang tertua kita semua manusia yang mau mengikuti dia dengan taat. Demikian Bang Zuma, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih. Banyak hal yang harus saya tanggapi ya. Yang pertama terkait daripada pernyataan saudara dalam Yohanes 14, aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini kalau kita artikan selama-lamanya, itu mustahil seperti apa yang ada. Yang dimaksud menyertai selama-lamanya itu adalah ajaran. Ajaran itu akan menyertai murid Yesus sampai kiamat. Murid Yesus sudah ada di alam kubur, masih juga menemani sampai hari ini. Al-Quran menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatum min bani Israel wa kafarat ta'ifa fa ayyadna alladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Ini ajaran Roh Kudus yang datang kepada Nabi Muhammad, masih menemani pengikut Yesus selama-lamanya. Bang Juma suaranya hilang. Bang Zuma. Bang Zuma ngelek ya? Paman, Bang Zuma, suaranya nggak hilang, ada, Bang. Paman. Paman. Bang, suaranya menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Sabar ya. jaringan kayaknya jaringan. Zuma turun. Iya, Nggak, itu jaringan. Jaringan. Aduh, salut nih. Tidak tahu mau bilang apa. Pertama kali ketemu sama Ustaz Zuma nih. Dari Malaysia, Bang? Iya, ya, alhamdulillah.